Tubers, nama influencer asal Malaysia, Aisar Khaled, lagi-lagi jadi bahan perbincangan netizen Indonesia. Tapi kali ini, bukan karena aksi berbagi rezeki, bukan juga karena kedekatannya dengan Filme. Justru, sebuah unggahan dari penumpang pesawat mendadak viral dan membuat nama Aisar ramai dihujat. Dalam unggahan tersebut, Aisar dituding menunjukkan sikap yang dinilai tidak beretika selama penerbangan dari Indonesia menuju Malaysia. Mulai dari kaki yang disebut menjulur ke kursi penumpang lain, kursi yang berkali-kali tertendang, hingga teguran yang disebut tidak dihiraukan. Alhasil, unggahan itu langsung meledak di Threads, TikTok, dan Instagram. Yang membuat cerita ini semakin menarik, Aisar akhirnya angkat bicara dan meminta maaf. Namun, apakah permintaan maaf itu berhasil meredam kemarahan netizen? Yuk kita bahas satu persatu. Celebtubers, semuanya bermula dari unggahan akun Threads bernama @dardirah. Dalam postingannya, ia mengaku menjadi penumpang yang duduk tepat di depan Aisar Khaled saat penerbangan Indonesia menuju Malaysia. Korban bahkan menuliskan kalimat yang cukup pedas, "The worst influencer I've ever seen." Ia mengaku sejak pesawat lepas landas, Aisar menaikkan kakinya hingga masuk ke sela-sela sandaran kursi yang ia duduki. Akibatnya, kursinya beberapa kali terasa bergerak dan tertendang. Menurut pengakuannya, ia sudah menegur Aisar secara langsung. Namun, setelah beberapa saat, hal yang sama kembali terulang. Merasa kesal, penumpang tersebut akhirnya memotret kondisi tersebut sebagai bukti. Bahkan saat pesawat mendarat, ia juga mengabadikan sosok Aisar yang mengenakan hoodie abu-abu sebelum membagikannya ke media sosial. Tak butuh waktu lama, unggahan tersebut langsung viral. Kolom komentar pun dipenuhi kritik dari netizen. Banyak yang menyayangkan jika benar seorang figur publik bersikap seperti itu di ruang publik dan mempertanyakan kenapa tidak naik pesawat bisnis kelas. Kata Sultan Konoha, "Kali karena naik ekonomi, hahaha, tahu deh, tinggi lonjong naiklah bisnis kelas. Bingai punya anak Khaled nih." Katanya orang kaya, kenapa gak ngambil bisnis kelas? Ada yang menulis tuh, kan dia capek. Q tadi sudah komen begitu. Tetap aja Q diserang, pada gak terima. Ya sudahlah, Q ngalah. Yang lain berkomentar, kasihan dia nggak ada istirahatnya, pas di pesawat benar 2 tepar dia Ayana Alesya, dia aja TDK tidur 3 hari katnya, wajarlah dia kecapekan. Eta Bunda Peni, kan dia SD mengakui ketiduran dan capek terashem. Melihat namanya menjadi sorotan, Aisar akhirnya memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf secara terbuka. Ia mengakui bahwa posisi kakinya memang tidak pantas. Namun Aisar menjelaskan, saat itu dirinya sedang mengalami kelelahan yang cukup berat karena jadwal pekerjaan yang padat. Selain itu, ia juga mengaku sedang demam sehingga langsung tertidur begitu pesawat lepas landas dan tidak menyadari posisi tubuhnya. Aisar pun meminta maaf kepada penumpang yang merasa dirugikan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun sebagian netizen memuji sikap bijak Aisar dengan meminta maaf. @itsme Aisar tuh tipikal orang buan, kalau ditegur langsung minta maaf, dan jarang buat ngulangi hal itu. Celebtubers, menariknya, kasus ini membuat kembali perjalanan karir Aisar di Indonesia ikut menjadi sorotan. Selama beberapa tahun terakhir, Aisar memang lebih sering berada di Indonesia dibandingkan di negara asalnya, Malaysia. Dalam beberapa wawancara, Aisar pernah mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi tempat utama dirinya membuat konten berbagi. Ia beralasan lebih mudah menemukan masyarakat yang membutuhkan bantuan dibandingkan di Malaysia. Kerana apa? Kerana apa saya balik ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia, susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Oh, di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Nah, ni saya cerita sebagai reality. Apa adanya ya. Kerana apa Indonesia ramai orang susah? Kerana rakyatnya ramai. 300 juta kan? Hampir. Ya, hampir. Dekat sini macam contoh tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak, bro? Oh iya. Tak ada. Paham. So macam dekat sini banyak rumah-rumah yang orang yang rumah-rumah kecil-kecil buat sendiri apa semua. Di Malaysia memang susah mau cari orang-orang yang sebegitulah. Ada, tetapi di provinsi-provinsi yang jauh-jauh. Indonesia ni everywhere lah ramai orang susah. So saya rasa bila contohnya kalau Malaysia kan. Contoh Malaysia, saya bagi abang 100,000 contoh ya. 100,000 Malaysia macam terima kasih gitu. Biasa aja. Kalau Indonesia, bang terima kasih bang. Sampai sujud-sujud. Beda. Pernyataan itu sempat menuai pro dan kontra. Sebagian mengapresiasi niatnya membantu sesama. Namun ada juga yang menganggap pernyataan tersebut kurang sensitif. Selain aktif membuat konten sosial,
Aisar juga semakin serius mengembangkan karya di Indonesia. Ia kerap berkolaborasi dengan banyak kreator konten tanah air, mengikuti berbagai event hiburan, bahkan membangun tim kerja yang sebagian besar berasal dari Indonesia. Belakangan, nama Aisar juga semakin sering dikaitkan dengan kreator konten Mei Sivilia atau yang lebih dikenal sebagai Filmei. Rumor kedekatan keduanya mulai ramai setelah Filmei mengumumkan putus dari Willy Salim. Netizen menilai Aisar bergerak cepat karena terlihat sering memberikan perhatian kepada Filmei. Mulai dari rutin memberikan like pada unggahan Instagram, datang menjenguk saat Filmei dirawat di rumah sakit, hingga hadir dalam perayaan ulang tahunnya. Meski begitu, baik Aisar maupun Filmei sama-sama sudah menegaskan bahwa hubungan mereka saat ini hanya sebatas sahabat. Filmei bahkan meminta publik agar tidak buru-buru menjodohkannya dengan siapapun setelah dirinya kembali sendiri. 1, 2, 3. Kita udah sampai di rumah sakit, langsung kita surprise Filmei. Kita beli hadiah dulu. Bang, ada kalung emas gak bang? Ada nih bang, diamond buat teman atau pacar? Buat teman baik aku. Filmei harus menghargai aku ya. Terima kasih Sultan Malaysia. Abang, aku mau pesan 27 mawar untuk surprise ulang tahun kawan aku Filmei yang ke-27 tahun. Boleh bang? Boleh, oke siap, tunggu sebentar. Ini bang, sudah jadi. Bagus Wow. Berapa bunga semua? 27 tangkai. Filmei sekarang lagi sakit, kita langsung ke hospital. Langsung surprise Filmei. Assalamualaikum. Assalamualaikum orang sakit. Kamu sakit apa? Hah? Sakit hati? Makasih. Sama-sama. Aku beli bunga nih 27. Umur berapa? 27 kan? 27 ya? Ya Allah udah. Udah tua ya Allah. Hitung. Coba hitung dulu. Udah tua. Bismillah. Asik. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to Filmei. Semoga bahagia aja. Semoga bahagia. 2, 3. Potong cake. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah makanan ini, berkatilah semua orang yang sudah membuatnya, berkatilah semua orang yang ikut campur di hidup aku hari ini. Semoga makanan ini menjadi berkah untuk aku dan semua orang di sekitarku. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Jangan dimasukin. Aduh, ada Bang Aisar. Ada lah. Buka. Berikan kado untuk kenangan. Selamat ulang tahun ke-27. Semoga kamu berjaya di hidupmu, dari Aisar Khaled. Sambung ya. Ini Aisar gercep banget, ini kado ulang tahun pertama aku. Oh, kado ulang tahun pertama. Hari ini. Ya Allah. Kalung simple aja. Filmei senang sekali. Langsung dipakai. Gemas. Cantiknya. Yang cantik kadonya doang. Pastilah orangnya juga. Akak ini untuk apa? Cek tensi ya? Ya, untuk cek tensi. Oh, cek tensi. Oke. Cek dulu. 37,4. Saturasi juga bagus 90. Kalau tak bagus berapa? Kalau lebih dari 130. Oh, jangan banyak pikir ya. Dokter, saya pun sakit juga. Cek tensi dulu. 37,1. Jadi aku sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Filmei, bangun. Makan dulu. Lapar kali aku nih. Kau sakit pandai-pandai lah Filmei. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku tambah sakit. Pandai-pandai lah. Udah besar kan? Pamitan mau pulang. Aku udah mau pulang. Bye. Bye. Filmei sedih. Jaga diri ya. Cepat sembuh ya. Cepat pulang ya. Oke, cepat pulang. Ya. Oke. Mau apa ke bandara nggak? Ke bandara? Tak apa-apa. Oh ini. Namun seperti biasa selebtubers, kalau netizen sudah mulai menjodoh-jodohkan, klarifikasi seringkali kalah cepat dibanding spekulasi yang terus berkembang. Kini, di tengah ramainya pemberitaan soal etika di pesawat, sebagian netizen juga mempertanyakan apakah kasus ini akan memengaruhi citra Aisar yang selama ini dikenal sebagai influencer dermawan. Selebtubers, permintaan maaf memang sudah disampaikan Aisar Khaled. Namun perdebatan di media sosial tampaknya masih belum benar-benar mereda. Sebagian publik memilih memaafkan karena Aisar sudah mengakui kesalahannya.
Sementara yang lain menilai seorang figur publik tetap harus menjaga sikap dimanapun berada, termasuk saat berada di dalam pesawat. Kalau menurut kalian, apakah permintaan maaf Aisar sudah cukup untuk menutup polemik ini? Atau justru kejadian ini bisa menjadi pelajaran bahwa etika di ruang publik tetap harus dijaga, siapapun statusnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, Slaptubers.